Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah bersyukur sekali bisa menyapa kembali ya teman-teman. Setelah beberapa hari yang lalu saya tidak sempat menyapa gitu karena satu dan lain hal gitu. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita akan sharing gitu ya. Kita akan berbagi terkait dengan satu tema yang luar biasa menurut saya. Apa itu? Hoki atau rezeki? Hoki atau rezeki? Atau rizki? Kisah inspiratif membangun bisnis. Jadi teman-teman, tema ini bagi saya luar biasa ya. Tema ini bagi saya mengingatkan saya tentang kisah hidup kami beberapa tahun yang lalu, bahkan beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Nah, seperti apa kisahnya, kita simak setelah ini. Teman-teman, hoki atau rezeki? Ya, satu pertanyaan ya, dua kata yang tentunya berbeda ya teman-teman. Mungkin ada sering kita dengar ya, wah dia hoki gitu ya, dia hoki, atau oh udah emang itu rezekinya gitu kan, emang itu rezekinya ya. Nah, sebelum kita lanjut kepada sharing kita kali ini ya, kita mesti menyamakan persepsi apa itu hoki dan apa itu rezeki. Kalau dari segi bahasa teman-teman, hoki itu adalah sesuatu yang nasib yang baik yang didapatkan oleh seseorang. Wah, hokinya hari ini, nasib baiknya hari ini. Nah, seperti itu. Mungkin biasa ada yang dapat door prize, wah hoki nih hokinya nih. Jadi itu istilah ya, itu istilah untuk mengungkapkan betapa beruntungnya dia hari ini, betapa beruntungnya orang itu hari ini. Nah, sedangkan rezeki itu adalah segala sesuatu gitu ya, segala sesuatu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalani hidup kita, sudah pasti ada rezeki. Segala sesuatu yang baik yang kita dapatkan untuk keberlangsungan hidup kita itulah rezeki gitu. Apa contohnya teman-teman? Kita menghirup udara gitu. Alhamdulillah itu rezeki. Kita sehat, alhamdulillah itu rezeki. Kita bisa makan, alhamdulillah itu rezeki. Kita bisa minum, ada kita anak-anak kita sehat, keluarga kita sehat, itu semuanya rezeki. Intinya segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, untuk keberlangsungan hidup kita, maka itu adalah rezeki. Jangankan itu, jangankan kita, jangankan manusia gitu, Allah sudah menetapkan rezeki kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Bahkan semut, Allah sudah memberikan rezeki. Itu. Jadi bagi saya nggak ada yang hoki teman-teman, nggak ada yang hoki, nggak ada. Buat saya nggak ada istilah hoki, nasib atau nasib untung gitu. Tidak ada. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rezeki yang Allah sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita hidup di dunia ini. Bahkan kita tidak akan pernah akan mati kalau jatah rezeki itu belum habis teman-teman. Makhluk Allah tidak akan pernah mati sebelum jatah rezekinya habis gitu.
sehebat apapun orang itu ya, kalau memang jatah rezekinya sudah habis, maka sudah gak ada lagi. Dan setua apapun dia gitu ya, setua apapun dia, kalau memang jatah rezekinya belum habis gitu, akan terus mengalir gitu, rezeki-rezeki itu gitu. Jadi kembali lagi, nggak ada yang hoki, nggak ada yang beruntung, karena pada intinya kita ini semuanya beruntung teman-teman. Tinggal bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki itu. Teman-teman, hari ini saya mau nyampaikan gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan rezeki itu. Di dalam Al-Quran minimal ada 8 ya. Dalam Al-Quran ada minimal ada 8 gitu ya. Saya baca-baca gitu, di beberapa literatur gitu. Ternyata pemaknaan gitu, rezeki itu bagi Allah itu minimal mencakup 8. Apa yang pertama? Yang pertama, ternyata Allah menamakan, memaknai itu. Rezeki yang kita berikan itu, yang Allah berikan itu adalah rezeki gitu. Apa yang Allah berikan itu, pemberian gitu, pemberian dari Allah itu adalah rezeki gitu. Itu makna yang pertama. Dari segala sesuatu teman-teman, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada hambanya, itu adalah rezeki gitu. Mau apapun itu. Jadi makanya Allah menyuruh kita gitu kan, untuk mengeluarkan sebagian gitu ya, sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu pemberian. Yang kedua adalah dalam Al-Quran, bahasa Al-Quran, rezeki itu adalah makanan gitu. Apa yang kita makan itu adalah rezeki gitu, dari Allah tentunya. Makan, minum, itu adalah rezeki. Itu pemaknaan yang lain dari kata rezeki. Yang ketiga ada juga hujan gitu. Hujan itu ternyata teman-teman gitu, apa ya, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan kita berharap rezeki itu yang bermanfaat itu. Makanya ketika kita diturunkan hujan itu, kita berharap hujan yang diberkahi gitu. Kenapa gitu kan? Karena kadang-kadang rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bisa jadi karena Allah murka kepada satu golongan gitu kan, sehingga diberikan yang harusnya itu menjadi sesuatu yang berkah gitu, bermanfaat itu, akhirnya menjadi sebuah musibah gitu. Jadi hujan itu adalah rezeki, makanya perlu kita syukuri gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah buah-buahan gitu. Pemaknaan yang lain adalah buah-buahan. Rezeki itu adalah buah-buahan Allah berikan gitu. Itu dalam Al-Quran. Nafkah suami itu adalah juga rezeki gitu. Tapi itu kan dari suami saya gitu. Itu kan dari pasangan saya gitu. Teman-teman, yang berikan ke suami itu siapa gitu? Yang berikan semuanya Allah gitu. Allah yang berikan gitu. Maka perlu disyukuri. Nafkah suami itu adalah sebuah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Syukur, bahkan ketika kita pun bersyukur teman-teman, itu adalah sebuah rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Bersyukurlah kita, hamba-hamba Allah yang beriman gitu, menjadi umat Rasulullah gitu, yang senantiasa bersyukur gitu. Karena ternyata syukur itu rezeki teman-teman. Enggak semuanya orang miliki gitu rasa syukur itu gitu. Setiap hari alhamdulillah, ala kulli hal, alhamdulillah, tatimu sholihat. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik gitu, rezeki yang baik ya, itu. Kemudian apalagi teman? Pahala ternyata salah satu adalah rezeki gitu.
Pahala itu adalah sesuatu rezeki gitu, yang Allah limpahkan, karuniakan kepada kita gitu kan. Makanya itu juga perlu disyukuri gitu. Ketika kita bisa beramal gitu ya, mendapatkan pahala, itu adalah rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Dan yang terakhir teman-teman, apa itu? Surga Allah. Itu adalah salah satu pahala. Itu adalah satu bentuk makna dari rezeki gitu. Kita ngejar itu gitu. Ngejar rezeki yang Allah siapkan untuk kita. Apa itu? Surga dan seisinya ya. Insyaallah teman-teman. Jadi kita tidak akan pernah terlepas dari apa yang Allah sudah tetapkan tadi, rezeki itu. Tapi teman-teman, satu hal yang saya mau garis bawahi teman-teman. Satu hal yang saya mau garis bawahi, bahwa rezeki itu tidak akan datang ya begitu saja, tidak akan. Ada kisah gitu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah, dan ketika melihat ya ada beberapa pemuda gitu ya, beberapa pemuda, saya bilang pemuda artinya dia masih kuat, masih sehat, masih bugar gitu kan. Dan para pemuda ini menggantungkan segala sesuatu yang di masjid itu. Artinya mereka hanya di masjid saja gitu ya, tanpa berikhtiar, tanpa usaha, pokoknya di masjid, berharap karena pemahamannya rezeki itu Allah sudah tentukan gitu. Walaupun saya di masjid gitu, Allah akan datangkan gitu rezeki yang diberikan. Dan akhirnya sahabat Rasulullah yang satu ini, Umar bin Khattab, marah gitu. Marah kenapa gitu? Karena bukan seperti itu konsep rezeki yang dimaksud gitu. Rezeki itu mesti kita cari teman-teman, mesti ada ikhtiarnya di situ, mesti ada usahanya yang ada di situ. Sama ketika teman-teman jualan gitu ya, teman-teman itu nggak bakal langsung dapat reward umroh, nggak bakal teman-teman. Teman-teman nggak bakal dapat langsung komisi gitu, nggak mungkin gitu. Kadang saya geli ya melihat ada teman-teman ya, saya yakin bukan teman-teman lah ya. Biasanya kalau orang-orang yang baru masuk gitu ya, saya dapat apa gitu kalau gabung gitu kan, jadi reseller gitu kan. Dikiranya ke gabung itu langsung dapat komisi, dapat apa gitu. Nggak seperti itu. Kita ada ikhtiarnya, kita ada usahanya gitu. Ikhtiar juga, rezeki juga itu bukan sesuatu yang menular teman-teman gitu ya. Bukan sesuatu yang menular gitu. Ketika ada yang dapat reward trip umroh misalnya, dapat bonus tahunan 10 juta, 30 juta, 50 juta, ngomongnya nular. Enggak, bukan sesuatu yang nular gitu. Jadi nular itu kalau teman-teman semangat gitu ya. Yang nular itu semangatnya gitu. Bukan rezekinya itu langsung nular, enggak. Yang kita perlu siapkan adalah gimana kita bisa mencapai apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dapatkan. Dan tentunya kita mesti minimal mengcopy paste gitu ya, apa yang mereka sudah lakukan, bagaimana ikhtiarnya gitu ya, bagaimana dia promosi, iklan, posting, dan seterusnya. Itu yang perlu kita tiru gitu ya. Kita copy paste, minimal kita copy paste lah. Kalau kita belum bisa mempunyai inovasi, kreativitas, gak apa-apa lah kita copy paste gitu. Atau mungkin bahasa teman-teman itu ATM gitu, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Kalau misalnya nggak bisa ATM, nggak apa-apa, di ATP aja gitu. ATP itu apa? Amati, tiru, plek gitu ya. Benar-benar di copy paste gitu, nggak apa-apa teman-teman. Selama kita ada dalam satu tim, silakan aja. Apa yang mereka lakukan, kita lakukan. Itu cara kita untuk apa ya? Biar yang tadinya kita anggap nular itu benar-benar bisa menular kepada kita gitu. Tapi sekali lagi, tidak hanya bisa kita dapatkan, tidak hanya tidak akan mungkin bisa kita dapatkan
hanya berharap saja gitu ya, hanya di mulut saja tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha, itu nonsen teman-teman ya. Itu jadi tetaplah berusaha semaksimal mungkin. Nah, bagaimana kita memaknai rezeki itu gitu? Yang pertama teman-teman, rezeki adalah karunia Allah yang diberikan kepada hambanya gitu. Jadi yakinilah gitu, apa yang teman-teman dapatkan sekarang itu dan yang akan datang itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi pertanyaannya, seperti apa yang akan kita dapatkan gitu? Seperti apa yang akan kita dapatkan? Gak ada yang tahu teman-teman. Saya juga nggak tahu gitu ya. 10 tahun yang lalu gitu ya, 20 tahun yang lalu gitu, saya nggak tahu tahun ini saya akan dapatkan apa gitu kan. Kita nggak tahu. Itu rezeki gitu. Itu prerogatif Allah gitu. Yang kita bisa lakukan adalah berikhtiar gitu, berusaha semaksimal mungkin, memiliki impian gitu kan. Kita punya impian, kita punya harapan gitu. Harapannya kepada siapa? Harapannya kepada Allah. Kemudian kita punya planning, perencanaan mau seperti apa gitu. Itu yang perlu kita lakukan. Itu makna itu. Bagaimana cara memaknai rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang Allah persiapkan buat kita gitu. Seperti itulah kira-kira ya. Dan teman-teman, rezeki yang Allah persiapkan itu memang diberikan kepada hambanya gitu, kepada hambanya yang mau berikhtiar teman-teman, yang mau berusaha gitu. Bahkan Allah sudah menyampaikan gini, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau bukan mereka sendiri yang mengubah nasibnya. Itu artinya apa teman-teman? Artinya Allah tidak akan ikut campur ya. Kalau bahasa kasarnya mungkin penafsiran saya seperti Allah tidak akan ikut campur dengan nasib teman-teman kalau teman-teman tidak berusaha sendiri gitu kan. Allah tidak akan dengan kuasanya langsung celing enggak akan gitu kan. Walaupun Allah bisa gitu kan. Walaupun Allah bisa, tapi tidak akan ikut campur. Artinya kita diberikan keleluasaan. Silakan berikhtiar, silakan berusaha gitu. Semaksimal mungkin yang engkau bisa lakukan. Hasilnya biar Allah yang tentukan gitu kan. Dan Allah tidak akan pernah memberikan hambanya itu misalnya yang berusaha pasti akan dapat hasilnya gitu ya, hasilnya maksimal. Bahkan Allah pun nih, ketika dalam proses dakwah Rasulullah teman-teman tahu seperti apa jerih payahnya Rasulullah, seperti apa pengorbanan Rasulullah gitu ya, dalam berdakwah, dalam mengabarkan kepada hamba-hamba Allah, kepada para umatnya. Dan itu nggak butuh waktu yang singkat, butuh waktu yang lama. 10 tahun lamanya hanya berdakwah di Mekah dan hasilnya minim teman-teman. Tapi apakah Rasulullah menyerah? Tidak. Tidak. Tetap aja berusaha, berikhtiar maksimal. Tetap berikhtiar maksimal. Apakah Allah tidak bisa gitu ya langsung menanamkan semua keimanan kepada hambanya gitu ya, pada orang kafir Quraisy waktu itu? Bisa gitu. Tapi bukan itu maksudnya gitu. Itu memberikan pelajaran kepada kita gitu, bahwa nasib kita akan berubah kalau kita mau merubahnya, mau berikhtiar untuk merubah itu. Saya termasuk yang kategori ya kurang mampu gitu, dari keluarga yang tidak mampu. Bapak ibu saya nggak lulus sekolah, bahkan ibu nggak sekolah gitu. Tapi apakah ketika itu gitu, ketika bapak ibu nggak sekolah gitu, kemudian saya berpangku tangan, udahlah
saya nggak usah sekolah, saya nggak perlu sekolah. Kenapa? Ya ibu saya juga nggak sekolah gitu. Ya saya sudah seperti ini, nggak mau jadi apa gitu kan. Kalau dulu pikirannya seperti itu teman-teman, ya mungkin saya nggak akan lulus kuliah gitu. Nggak akan sampai lulus SMA, lulus S1, lulus S2 gitu. Dan sekarang lanjut S3 gitu. Lagi menyelesaikan disertasi. Nggak mungkin bisa, itu bisa tercapai kalau waktu itu yang terjadi ya udah sudahlah gitu kan. Kita memang dari keluarga yang tidak mampu. Sama dulu ya, ketika kami berpikiran udahlah, nasib saya udah seperti ini, nasib saya memang orang miskin, ya udah nggak usah berusaha gitu. Maka yang terjadi, kami tidak akan bisa memiliki bisnis, kami tidak akan bisa bertemu dengan teman-teman sampai saat ini. Kenapa teman-teman? Ikhtiar itu, rezeki itu butuh ikhtiar, butuh usaha. Dan Allah menganugerahkan kepada mereka yang mau berusaha, mengubah nasib bagi mereka yang berusaha. Dan itu saya alami. Apakah dalam proses perjalanan kami lancar-lancar saja? Tidak teman-teman, tidak. Kalau saya ingat dulu ya, bagaimana perjuangan awal-awal saya gitu ya, misalnya di Jawa gitu, ketika kuliah gitu, ya sama dengan mungkin ada yang pernah merasa nggak makan gitu ya, apa ya, nggak makan, nggak terus awalnya nggak punya niatan puasa, kemudian puasa. Kenapa? Karena nggak punya apa-apa, nggak ada yang bisa dimakan. Saya pernah mengalami hal yang sama, bahkan sampai pada titik puncaknya itu benar-benar saya, ya Allah, saya nggak punya, saya cuma berharap aja itu, saya berusaha berikhtiar, udah berusaha kanan kiri gitu ya, memang nggak punya gitu. Kemudian pada suatu ketika gitu, saya wudu gitu kan, kemudian saya buka sejadah gitu kan, kemudian saya sholat gitu, berharap hanya kepada Allah gitu. Saya sholat dulu lah, setelah itu mau keluar gitu, mau ngapain terserah gitu ya, pada ikhtiar aja. Ternyata belum selesai sholatnya gitu ya, baru mau doa gitu ya, pas itu doa gitu kan, zikir gitu, saya belum beranjak dari tempat sholat tadi itu, teman saya itu datang gitu ya, memberikan sesuatu untuk dimakan. Ya, itu bentuknya. Tapi sekali lagi bukan berpangku tangan, bukan berpangku tangan. Allah akan menguji kita. Termasuk konsistensi teman-teman dalam berikhtiar. Dalam bisnis ini juga akan diuji. Seberapa kuat teman-teman. Seberapa kuat teman-teman menjalani bisnis ini. Seberapa kuat teman-teman ingin mencapai apa yang teman impikan. Ada yang kepingin memperbaiki rumahnya. Ada yang kepingin punya penghasilan 5 juta, 10 juta per bulan. Dan itu tidak akan langsung plak, nggak bisa. Butuh ikhtiar. Itu makna rezeki. Ya bahkan teman-teman ya, Allah sudah menjamin cicak itu, rezekinya sudah dijamin nih. Rezeki cicak itu. Tapi apakah cicak itu hanya berdiam diri di tempatnya? Enggak teman-teman. Bayangin aja itu, cicak itu mangsanya gitu ya, makanannya itu apa? Nyamuk, serangga yang terbang loh. Padahal cicak nggak punya sayap teman-teman, nggak punya sayap. Logikanya bagaimana mungkin bisa mendapatkan makanan gitu ya, yang terbang, sedangkan dia nggak punya sayap. Tapi itulah Allah, Maha Rezeki, Maha Pemberi rezeki. Cicak hanya apa ya, berusaha berikhtiar, pindah dari dinding yang satu, dinding yang lainnya, menunggu pindah lagi. Kalau sudah ada yang dilihat nyamuk agak mendekat gitu, di situ sampai pada akhirnya nyamuk itu hinggap di situ dan langsung dapat. Ya, kita seperti itu. Kita hanya posting,
berikhtiar posting, menyampaikan pada orang lain. Tiba pada saatnya Allah menggerakkan hati orang itu untuk closing, maka jadi. Tiba pada saatnya orang yang kita sampaikan itu gabung reseller, mengajakin untuk gabung reseller, mereka tergerak hatinya, tergerak gabung dengan kita. Seperti itu konsepnya. Kita hanya perlu berikhtiar aja, teman-teman. Iya. Contoh Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ketika Nabi Musa itu diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, akhirnya membelah laut. Apakah tongkat itu yang membelah laut? Bukan, teman. Itu hanya tongkat biasa aja gitu kan, dari kayu, dari ranting yang diambil. Tapi karena itu ikhtiarnya, itu perintah Allah juga itu. Allah apa ya? Dan Nabi Musa alaihissalam itu punya keyakinan gitu ya. Keyakinan bahwa dengan ikhtiar ini Allah akan membuka itu. Ya ikhtiarnya hanya setongkat, pukulkan saja, udah selesai. Sama dengan kita, teman-teman. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nabi Musa alaihissalam nggak tahu apa yang akan terjadi ketika dipukulkan tongkatnya. Nggak pernah kebayang akan terbelah itu. Sama dengan kita, teman-teman. Kita nggak tahu seperti apa gitu. Ketika kita membangun tim kita, ketika kita posting jualan kita nggak tahu akan seperti apa gitu. Tapi kita punya ikhtiar tadi. Ya, Bismillah kita posting, Bismillah kita rekrut, Bismillah kita bina tim kita. Apa hasilnya? Biar Allah yang tentukan itu. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya punya punya ikhtiar aja. Dan berikutnya adalah rezeki itu sudah pasti ada batasnya, teman-teman. Ya. Kalau ada batasnya gitu. Artinya apa itu? Ketika kita berikhtiar, kemudian ikhtiarnya belum tercapai, belum ada hasilnya, bersabar gitu. Ketika kita sudah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, belum berbuah, bersabar, lanjutkan lagi. Kenapa gitu kan? Karena rezeki itu Allah yang tentukan, dan rezeki itu sudah Allah batasi gitu. Kalau teman-teman udah berusaha keras semaksimal mungkin, itu mengajarkan kepada kita, kemudian belum dapat, itu mengajarkan kepada kita ketawakalan kita kepada Allah. Pencapaian sekarang mungkin kita penghasilan kita segini, kemudian naik, kemudian turun lagi. Itu mengajarkan kepada kita gitu, bahwa di atas langit masih ada langit gitu. Bahwa kalau misalnya kita sudah berusaha, ketika kita udah dapat hasilnya gitu ya, kemudian ya bisa jadi Allah rem gitu, supaya kita berikhtiar lebih giat lagi, atau bahkan menyampaikan kepada kita, udah nggak usah terlalu ngejar dunia gitu ya. Atau mungkin Allah mau menyampaikan kepada kita, udah kejar dunia tapi ingat akhiratmu. Kejarlah duniamu, seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu, seakan-akan engkau akan mati besok. Artinya apa, teman-teman? Ikhtiar maksimal gitu ya. Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Dan ketika teman-teman sudah di atas, jangan lupa bersyukur. Ketika teman-teman sudah mendapatkan apa yang teman-teman dapat, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur, dan rasa syukur itu dengan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana ibadah kita, yaumiyah kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana sholat kita, dan seterusnya, zikir kita, dan seterusnya. Ini perlu kita terus jaga. Yang terakhir, teman-teman, gantungkan sepenuhnya rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan sepenuhnya. Sekuat apapun kita bekerja, sehebat apapun kita bekerja, pasti butuh campur tangan Allah. Kalau Allah belum berkehendak,
apa-apa. Artinya kita kembali lagi ke konsep rezeki itu. Kalau Allah belum mengabulkan doa kita, berarti ada sesuatu yang Allah jaga buat kita. Karena apa yang terbaik buat kita itu, ya, itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita dekat kepada Allah, selama kita dekat kepada Allah gitu, menjaga amalan ikhtiar langit kita itu, maka Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Kalau Allah masih menunda, berarti Allah melindungi kita, menjaga kita. Bahkan Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada kita semuanya, kalau kita berdoa kemudian Allah mengabulkan, itu bisa jadi karena keinginan kita, karena kemauan kita gitu, maka Allah berikan itu gitu. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah gitu, dan kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin gitu, kemudian kita berdoa pula kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah juga kita jaga, tapi Allah belum berkenan, maka itu yang pasti yang sudah yang terbaik gitu. Kenapa? Karena kemauan kita itu terkabul, terwujud itu, tapi kemauan Allah tidak terwujud, belum terwujud, ditunda dulu, maka sudah pasti itu adalah kemauan Allah gitu. Artinya kita berpasrah terhadap kemauan Allah, udah gitu aja gitu, simpelnya gitu. Maka kalau misalnya belum tercapai, ya udah bersabar, kita berikhtiar maksimal dulu lagi gitu. Lanjutkan lagi teman-teman ya. Insyaallah teman-teman, para peserta mentoring, saya yakin teman-teman bisa menjalani semuanya. Saya yakin teman-teman bisa meraih apa yang teman-teman wujudkan. Konsep rezeki ini mesti teman-teman tanamkan. Konsep rezeki itu tidak perlu teman-teman kejar gitu, karena rezeki itu akan datang kepada kita. Cuma rezeki itu kita perlu berikhtiar semaksimal, berusaha semaksimal untuk mencapai. Ya, insyaallah seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya berdoa semoga Allah mengabulkan apa yang teman-teman harapkan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur gitu, berusaha semaksimal untuk mendapatkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Semoga rezeki kita Allah berkahi untuk keselamatan dunia wal akhirah untuk kita semua. Sekian dari saya. Semangat dan salam sukses, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.